satu kekuatan yang terus mengikat rantai persekutuan kita. Dan hal ini saudara perlu kita sadari benar. Sebab dampak dari wadah pandemik ini sudah sangat memutuskan rantai kebersamaan kita secara fisik. Yang memang kalau tidak kita hayati secara benar, maka akan berdampak pada kehancuran hidup bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Apalagi dunia yang di dalamnya kita hidup adalah dunia yang dikatakan kita ada sebagai gereja. Adalah dunia yang penuh dengan berbagai keragaman. Pikiran-pikiran manusiawi yang berbeda-beda. Suku, subsuku, karakter-karakter yang berpotensi untuk memberi ragi penghancuran bagi hidup satu persekutuan. Baik dalam kelompok yang kecil sampai kepada kelompok yang besar. Dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bahkan negara kita. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini menjadi citra Allah di tengah masyarakat. Dan tema mingguan menjadi kawan sekerja Allah, saling menopang untuk pertumbuhan bersama. Tema-tema ini mau mengingatkan kita sebagai jemaat di saat ini, bahwa walaupun potensi kekuatan-kekuatan kita, di mana kita melihat bahwa ada potensi kekuatan-kekuatan penghancur dunia ini menimpa kehidupan kita. Tetapi sebagai gereja, sebagai persekutuan milik Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ini bukan berarti bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak mampu, Allah yang tidak bisa bekerja sendiri, sehingga Allah membutuhkan kawan untuk bekerja. Tetapi mau ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, kita semua adalah satu di dalam rantai persekutuan dengan Kristus sebagai satu tubuh yang dikatakan gereja. Dan untuk itu, sebagai gereja kita terus terpanggil untuk menghadirkan tanda-tanda shalom Allah. Kita terpanggil untuk menghadirkan kedamaian di tengah-tengah dunia ini, dalam lingkup di mana kita berada, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara jemaat yang kekasih, kita sekarang telah memasuki bulan Agustus, dan beberapa hari lagi kita selaku bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita semua diajak untuk bagaimana kita memahami kemerdekaan 75 tahun yang sudah kita rasakan selama ini. Lewat semangat bertumbuh bersama di dalam satu kesatuan sebagai warga negara dan warga bangsa. Beberapa hari kemarin, Paduan Suara Universitas Indonesia mempersembahkan sebuah lagu bersama Agnes Monica yang sungguh-sungguh menekankan tentang bagaimana manusia bangsa negara ini hidup dalam satu persekutuan dan kesatuan untuk membangun kebersamaan, untuk melihat masa depan daripada bangsa dan negara ini. Dan di dalam semangat dan kesadaran bertumbuh bersama itulah kita akan menjadi kawan sekerja Allah sebagai gereja yang terpanggil untuk bergandengan tangan, untuk saling menopang, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dalam pikiran-pikiran kita, dengan tidak merasa bahwa diri kita itu lebih super daripada seseorang atau lebih super dari orang lain, bahkan lebih super daripada semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan di atas kita. Kita tidak bisa merasa bahwa kita lebih berkuasa, lebih penting, lebih jago, lebih kuat, dan juga yang lain-lain, saudara. Dan untuk itu lebih menjernihkan iman kita di hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan 1 Korintus 3
ayat 1 sampai 9, yang memang dia berbicara tentang adanya pertentangan antara dua kelompok besar di dalam jemaat Korintus, yaitu golongan Apolos, golongan Paulus, dan juga golongan Apolos, bahkan Kefas dan Petrus di lain pihak. Juga ada warga jemaat yang memang mempertentangkan kuasa-kuasa atau roh, karunia-karunia roh yang dimiliki oleh manusia satu terhadap yang lain. Sehingga dengan memiliki karunia roh itulah ia lebih hebat, ia lebih daripada orang lain. Bagi Paulus, pikiran-pikiran dua kelompok ini disebut sebagai pikiran yang hanya mau menonjolkan kehebatan diri sendiri, mau menonjolkan pribadi masing-masing bahwa mereka hebat, mereka mampu, mereka bisa. Dan pikiran-pikiran manusia saja, pikiran-pikiran ini adalah pikiran daripada manusia yang memang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Paulus mendidik jemaat Korintus agar mereka tidak dikatakan sebagai ladang Paulus, mereka tidak dikatakan sebagai bangunan Apolos atau Kefas, tetapi menyebutnya sebagai ladang Allah dan bangunan Allah sendiri. Memang saudara jemaat, setiap orang dia memiliki karunia yang berbeda-beda. Namun di dalam karunia yang berbeda-beda yang ada di dalam diri masing-masing kita, kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain, menghargai sebagai kawan sekerja Allah, di mana karunia-karunia itu adalah milik Allah yang Allah berikan, Allah titipkan bagi kita untuk mengembangkan itu. Bagi Paulus, jemaat Korintus adalah sebagai ladang Allah, tempat penyemaian benih-benih unggul yang selalu diberi penyiraman oleh hamba-hamba Allah. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi jemaat berdiri sebagai bangunan Allah, di mana Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Pertama Petrus 2 ayat 6 sampai yang ke-7, yang memantapkan rancangan bangunan tersebut, sehingga bangunan itu mampu untuk melayani dan bersaksi. Bangunan itu berdiri teguh untuk dilihat oleh semua orang. Paulus, Apolos, Kefas, mereka hanya pelayan-pelayan yang melayani sebagai kawan sekerja Allah, diutus, dipakai oleh Allah. Mereka hanya penanam, penyiram. Mereka adalah orang-orang sebagai alat tangan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkan. Saudara jemaat yang dikasihi, dalam proses hidup bersama di tengah-tengah dengan semua pihak, semua golongan, agama, suku, subsuku, juga di dalam lingkup jemaat-jemaat, ada dua pikiran teologis dalam firman ini untuk membantu kita sebagai gereja dalam menghadirkan diri sebagai mitra yang Allah percayakan di berbagai lingkup perbedaan kita, keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita membutuhkan karakter yang kuat untuk saling menopang, yang kuat menopang yang lemah demi pertumbuhan bersama, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa beta kuat, oh saya lemah, beta mampu dan saya tidak mampu. Kita harus memiliki sikap rendah hati satu terhadap yang lain, sebagai modal yang ampuh untuk terhindar dari sikap mementingkan diri sendiri, serta menyombongkan diri di dalam persekutuan. Jemaat, kalau pandemi COVID-19 dengan kekuatannya telah memutuskan rantai-rantai kebersamaan kita, sehingga kita hanya bekerja di rumah saja, anak-anak kita hanya sekolah di rumah saja atau belajar di rumah saja, kita pun hanya beribadah di rumah saja. Tetapi marilah kita memaknai semua yang di rumah itu dari segi positif, bahwa dari rumah kita selama ini kita ada di dalam satu kebersamaan sebagai orang tua, papa, mama, ya, anak-anak, orang bersaudara, cucu-cucu,
Kita bergabung di dalam satu persekutuan keluarga untuk selalu ada memecahkan masalah-masalah yang sementara terjadi, yang menjadi masalah-masalah yang kita hadapi di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan juga bahwa dari rumah-rumah doa-doa kita bersama dengan Tuhan, kita menyusun sebuah kekuatan bersama, agar dengan karakter iman yang kokoh dan teguh di dalam doa dan kerjasama, dalam suasana tatanan hidup yang baru, maka kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang mematikan sendi-sendi hidup perjuangan untuk menyongsong masa depan yang baru bagi dunia ini, khususnya bagi masa depan anak-anak kita. Pak saudara jemaat, tanpa disangkali, memang sebagai manusia, dari kecil, remaja sampai dewasa, memang kebiasaan pertengkaran, perselisihan itu tetap ada. Baik di dalam keluarga, antara anak dengan anak, saudara dengan saudara, orang tua, suami terhadap istri. Perlu kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa penyebab daripada perselisihan itu? Dapat dikatakan bahwa lemahnya karakter yang memiliki nilai-nilai kasih dan kebaikan dalam diri seseorang atau kelompok. Dan ketika nilai-nilai tersebut hilang atau tidak ada di dalam diri kita, maka akan terjadi kemerosotan mental, kemerosotan akhlak di dalam kehidupan kita. Dia tidak hidup untuk membangun pertumbuhan ke arah yang lebih baik, aman dan sejahtera. Dan dalam hal ini kita lihat di dalam bacaan tadi, Paulus katakan ada manusia rohani. Kita harus menjadi manusia rohani. Sebagai manusia yang lemah, kita harus mengakui otoritas Allah, kekuasaan Allah, sebagai satu-satunya kekuatan ilahi yang dapat memberikan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Sebagai manusia kita tidak punya apa-apa, kita lemah, kita tidak berdaya, kita sering kehilangan kekuatan untuk menimbulkan semua yang kita kerjakan di dalam taburan-taburan kita dari waktu ke waktu. Dan oleh karena itu, kita selalu membutuhkan kerendahan hati, saudara, dalam diri masing-masing kepada Allah yang memberi kepercayaan bagi kita untuk bekerja di dunia ini, untuk saling bergandengan tangan, berjuang bersama, baik orang tua dalam keluarga, papa mama, anak-anak di dalam lingkup jemaat, dan juga dalam lingkup masyarakat. Tuhan telah memberikan kepada kita talenta masing-masing untuk kita kembangkan dalam hal-hal yang positif demi untuk membangun suatu kehidupan yang dapat memiliki damai, sejahtera, aman, dan bahagia. Kita bersyukur, saudara, sebagai warga bangsa, bahwa Tuhan masih memberikan kebebasan bagi kita untuk berkarya di negara ini, mengisi kehidupan bersama menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Hilangkanlah segala sifat-sifat kita yang menghancurkan. Sering kita mencari muka, sering kita menuduh orang lain, sering kita membuat orang sakit hati, sering membuat orang merasa tidak mampu, merasa resah, merasa rendah. Dan itulah yang selalu dapat muncul di tengah-tengah kemanusiaan kita yang bisa menghancurkan kehidupan kebersamaan kita. Sehingga tidak ada ketenangan di dalam hidup kita, tidak ada kedamaian di dalam hidup kita, baik dalam diri pribadi masing-masing, tetapi juga di dalam satu persekutuan keluarga. Saudara jemaat yang kekasih, mari kita diajak untuk mengisi kemerdekaan negara ini dengan saling bergandengan tangan, berjuang bersama, memberantas virus-virus kebiasaan hidup yang salah dan keliru, menyombongkan diri atas karya-karya yang dihasilkan, iri hati kepada orang, menjadi jerat yang membelit dalam lingkaran pertikaian, mencari kehormatan, popularitas, demo gengsi, prestasi. Hilangkanlah semuanya itu. Hal-hal manusiawi yang ada dalam diri kita masing-masing.
Tetapi isilah diri kita, hidup kita, jiwa kita, rohani kita dengan manusia rohani. Mari kita saling bergandengan tangan dalam semangat bersama, saudara. Memiliki karakter yang kuat, menopang pemerintah untuk memberantas virus-virus yang mematikan tubuh kita sekarang ini. Agar kebebasan hidup dan berkarya yang sudah Allah anugerahkan bagi kita 75 tahun ini akan terus hidup. Ingatlah, jemaat yang kekasih, hanya ketika kita ada di dalam kekuatan bersama, hanya kita bisa untuk membangun satu persekutuan bersama, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, pun dalam negara ini. Mazmur 133 katakan, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya di setiap persekutuan hidup yang damai, rukun, dan harmonis. Tuhan memberkati kita semua. Amin.